semuanya, terima kasih telah mengklik video ini dan saya harap kalian sehat selalu dan jangan lupa bahagia. Kali ini saya akan merangkum alur cerita yang berjudul Pet Cemetery yang dirilis di tahun 2019 dan disutradarai oleh Kevin Close. Sebagai informasi aja ke kalian, film ini sebenarnya ada yang versi 1989-nya. Tapi kali ini saya akan merangkum yang versi 2019. Selain kualitas videonya lebih baik, versi ini juga lebih menegangkan daripada versi sebelumnya. Di film ini diceritakan tentang sebuah keluarga yang pindah dari kota ke daerah terpencil di kota Maine. Film ini diadaptasi dari novel karya Stephen King. Kalau misalnya kalian tahu film It yang ada Pennywise-nya itu juga karya dari Stephen King. Tanpa kita berlama-lama lagi, langsung aja kita ke alur ceritanya. Film ini diawali dengan pindahnya sebuah keluarga ke rumah di pedesaan. Dengan si ayah yang bernama Louis diperankan oleh Jason Clarke, ibunya bernama Rachel yang diperankan oleh Amy Seymetz, anak perempuannya bernama Ellie, dan adiknya bernama Gage, serta kucingnya bernama Kurch. Sekilas desa ini benar-benar sepi dan nyaman dengan segala keindahannya. Si Ellie dan ibunya melihat sebuah prosesi pemakaman hewan dengan anak yang memakai topeng aneh. Ada yang pakai topeng anjing, ada juga yang memakai topeng babi dan juga kelinci. Karena si Ellie ini penasaran, Ellie pun pergi ke area pemakaman itu, padahal ibunya sudah melarangnya untuk ke sana. Dan di sana ia menemukan banyak sekali kuburan-kuburan hewan. Lalu entah mengapa ia seperti dipanggil seseorang untuk pergi ke atas kayu-kayu yang menumpuk. Secara tiba-tiba ia dicegah oleh seorang laki-laki tua bernama Judd yang diperankan oleh John Lithgow. Di rumah, Ellie menanyakan kepada orang tuanya mengenai kematian dan bertanya apakah kucingnya nanti akan mati dan dikubur di pemakaman. Namun ibunya ingin merahasiakan mengenai apa itu kematian. Karena ibunya dulu mengalami sebuah trauma yang mengerikan. He's just a kid. It works exactly like that. Nana Creed. Remember how I told you she's looking? Kita lanjut ke Louis yang sedang bekerja. Tiba-tiba ia mendapati seorang pasien dengan luka yang parah. Karena ia tertabrak mobil dan terseret sangat jauh. Sampai otaknya kelihatan. Laki-laki tersebut bernama Victor. Dengan sekuat tenaga, Louis berusaha menyelamatkan Victor. Sayangnya saat itu Victor sudah tak bernyawa. Namun tiba-tiba si Victor kembali hidup lagi dan berkata pada Louis, palangnya tidak boleh dilanggar. Lalu kembali mati lagi. It's not meant to be broken. The barrier. Lantas di perjalanan pulang, Louis melamun sampai-sampai ia hampir tertabak mobil kontainer yang selalu melaju kencang di area rumahnya. Singkat cerita, Louis pun tertidur. Ia tiba-tiba bermimpi didatangi Victor yang terus memperingatinya agar tidak melanggar batasannya. Kalau tidak, kalian semua akan celaka. Louis menemukan kucing Ellie yang terbunuh karena tertabak truk. Dan mereka menyembunyikan itu dari Ellie, karena mereka tahu nanti Ellie akan bersedih, karena tidak tahu apa itu arti dari kematian. Saat malam hari, Louis dan istrinya berkonsultasi, dan akan berbicara jujur tentang kematian kucingnya Ellie. Namun istrinya tetap tidak mau dan nanti akan bilang jika kucingnya telah pergi. Di sini Louis berusaha menguburkan kucingnya Ellie di kuburan hewan, namun tiba-tiba Judd berkata, "Apa kau menyayangi Ellie?" Tentu saja Louis menjawab iya. She loved that cat, didn't she? More than anything. So follow me. Kemudian Louis diajak Judd ke sebuah tempat yang cukup jauh, hingga mereka menaiki tumpukan kayu dan lalu menaiki seperti tangga. Sesampainya di tempat itu, si Judd langsung menyuruh Louis untuk menguburkan kucingnya, lalu mereka pulang. Keesokan paginya, Louis dan istrinya akan memberitahu Ellie bahwasanya kucingnya telah kabur. Namun si Ellie bilang semalam dia melihat kucingnya itu di jendela dan masuk ke dalam lemari.
Tentu saja Louis dan istrinya merasa heran dan memeriksa ternyata benar kucingnya itu tuh masih hidup, tapi dengan rupa yang aneh. Karena kebingungan, Louis pun bertanya kepada Jad tentang kucingnya yang kemarin mereka kuburkan. Jad pun menjawab, di dunia ini ada tempat yang lebih tua daripada kita. Tanah itu adalah pemakaman suku lokal Indian dan sudah menjadi tempat keramat untuk membangkitkan apapun yang sudah mati. Lalu saat sedang bersama si kucing, kucing ini pun mulai melakukan hal-hal aneh. Bahkan kucing itu berkelakuan sangat ganas sampai-sampai memakan hewan hidup lainnya. Padahal semasa hidupnya kucing ini tidak pernah melakukan hal seperti itu. Sehingga si Louis harus kembali menemui Jad untuk gibahin kucingnya ini yang tiba-tiba jadi beringas dan sering menyakiti Ellie. Hal itu dibenarkan oleh Jad. Jad bercerita dulu ketika anjingnya mati, ia menguburkan di tempat itu sampai-sampai anjingnya hidup lagi dan menjadi beringas. Bahkan anjing itu menyakiti istrinya sampai mati. Hingga Jad kembali membunuh anjingnya untuk mati kedua kalinya. Awalnya, Jad mengira kalau kucing yang baik dan dikubur pasti akan berkelakuan baik. Tapi nyatanya tidak. Kucing itu tetap menjadi beringas. Hingga pada suatu hari ketika Louis memutuskan untuk menyuntik mati kucingnya, ia tidak tega dan memilih untuk membuang kucingnya di perbatasan desa. Ketika itu Ellie sedang berulang tahun yang ke-9 dan dirayakan bersama keluarga terdekatnya. Namun di hari itulah musibah yang sebenarnya akan datang. Ellie sedang bermain tiba-tiba melihat kucingnya di tengah jalan kemudian menghampiri kucing itu. Si Ellie pun diikuti oleh Gage, si adik kecilnya. Namun tanpa disadari mereka berdua tiba-tiba muncul truk yang sangat cepat saat adiknya si Ellie ini berlari ke arah dia dan hampir ketabrak truk. Untung saja adiknya berhasil diselamatkan oleh Louis. Namun tidak dengan Ellie. Ellie tertabrak truk yang begitu cepat dan mati seketika. Kebayang dong gimana kondisinya si Ellie saat itu. Dengan kesedihan yang sangat mendalam, Ellie pun dimakamkan. Louis berusaha kuat menghadapi kenyataan, namun tidak dengan istrinya. Lantas istrinya disuruh pulang terlebih dahulu ke rumah orang tuanya untuk menenangkan diri. Sedangkan Louis masih berada di rumahnya. Malam pun tiba. Louis ini mendatangi rumah Jad, mereka mulai gibah lagi tentang kesedihan anaknya. Kemudian Louis menaruh obat bius di minuman Jad dan kemudian Jad pingsan. Ternyata Louis ini merencanakan sesuatu. Louis segera membongkar kuburan Ellie dan menguburkannya di tempat sakral itu. Ya, tempat di mana orang yang sudah mati bisa hidup kembali. Meskipun di tengah perjalanan ia sering diingatkan oleh arwahnya Victor yang terus mengikutinya. Namun karena pikirannya tidak bisa berpikir jernih, Louis tetap membawa Ellie ke tempat itu dan dimakamkan di sana. Bleguk ya si Louis teh. Louis pulang dan menunggu kehadiran anaknya. Dan benar saja, seketika itu Ellie pun datang menghampiri Louis. Namun dengan keadaan yang aneh dan sangat pucat seperti mayat. Kemudian ia memandikan anaknya dan terlihat staples-staples bekas otopsi rumah sakit. Mereka pun tidur sambil berbincang tentang kejadian-kejadian kematian. I can hear the woods. Close your eyes. Hey, I can hear the woods. love you too, Will. Esok paginya, Louis pun terbangunkan oleh suara truk yang melaju sangat kencang. Lalu ia melihat Ellie sudah tidak ada di sebelahnya dan mendengar suara musik dari bawah. Ternyata Ellie sedang menari balet seperti biasanya, tetapi dia lebih beringas dan menghancurkan barang-barang di sekitarnya. Rachel saat ini sedang dalam perjalanan untuk pulang. Rachel ini merasa ada yang aneh dikarenakan anak lelakinya sering bertingkah aneh dengan selalu menyebut-nyebut nama Victor. Kemudian Rachel ditelepon sangat merasa curiga dengan kelakuan Louis. Si Jad padahal sudah berkata pada Louis, belumlah terlambat untuk membatalkannya. Saat Jad pulang, dia melihat Ellie yang berdiri di balik jendela. Tentu saja si Jad ini kaget dan langsung pulang secara cepat. Namun Ellie pun mengikutinya.
Seketika langsung kakinya Jad itu ditusuk dan si Jad terjatuh. Dengan menggunakan topeng, Ellie semakin mendekat lalu Ellie bilang tentang istrinya Jad yang katanya dia menderita di neraka. Dan tiba-tiba wajahnya Ellie seketika berubah menjadi istrinya Jad sambil berkata, "Kau yang telah memberitahu tempat itu kepada Louis." Lalu dengan menggunakan topeng, dia dengan membabi buta menusuk Jad hingga tewas. Dan kucing biadab itu tuh juga hadir di saat pembunuhan itu. Di sisi lain, istrinya Louis, si Rahel, baru saja tiba di sana. Kemudian, kaget melihat Ellie yang kembali hidup. Ia pun tidak mau mengakui dan memilih masuk ke kamar sambil membawa Gabe. Di sana, ia kembali berhalusinasi tentang masa lalunya. Nah, di sini dijelaskan bahwa traumanya Rahel yang saya bilang di awal itu karena kakaknya meninggal sebab ulahnya dia. Setelah ia sadar, tiba-tiba Ellie datang dengan ingin membunuh ibunya sendiri. Lalu di sini Louis menemukan Jad sudah tidak bernyawa. Louis pun mulai yakin atas kesalahannya. Lantas, ia pun segera kembali ke rumahnya dan melihat istrinya sedang membawa anak lakinya untuk kabur. Louis mengamankan anaknya di mobil, namun istrinya sudah ditusuk oleh Ellie. Louis mendatangi istrinya yang sekarat dan kemudian Rahel berbicara kepada Louis, "Jangan kubur aku di tempat itu." Secara cepat istrinya pun meninggal. Lalu dari belakang Ellie langsung memukul Louis dengan kursi hingga Louis pingsan. Di sini diperlihatkan Ellie sedang menyeret ibunya dan menguburkan di tempat sakral tersebut. Louis yang tersadar panik karena istrinya sudah tidak ada, namun ia lega karena anak laki-lakinya masih ada di mobil. Louis pun menyusul jejak Ellie dan dia pun sampai di tempat pemakaman hewan. Di sini pun perkelahian bapak dan anaknya terjadi dengan sosok Ellie yang benar-benar seperti iblis. Si Rahel yang sudah kembali hidup dan menjadi iblis mulai membunuh Louis. Mereka berdua menyeret Louis dan Louis kembali dikuburkan dan bangkit lagi. Lalu mereka kembali ke rumahnya dan menghampiri anak laki-lakinya itu dan filmnya pun selesai. Kalian bisa tebak kan apa yang dilakuin sama keluarga ini? Anak laki-lakinya yang ditemuin sama mereka pasti bakal dibunuh. Terus dikubur lagi di tempat itu. Terus mereka hidup bahagia sebagai keluarga psikopat. Impresif. Sumpah, setiap adegan-adegan di film ini benar-benar membuat bulu kuduk saya merinding dan saya sangat deg-degan. Dan dari film ini kita bisa belajar bahwa aturan di setiap daerah berbeda-beda dan kita harus mematuhinya. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa dukung channel ini supaya channel ini semakin berkembang. Terima kasih dan sampai jumpa.